Ini kasih tahu sama kalian. Boleh tanya. Jika ada manusia yang suka melihat orang marah-marah, itu termasuk. Kalau nggak percaya kalian tanya. Karena lain. Agak lain. Agak lain. Aku cuma nanya, Kak. Biasanya acara TV One itu berapa jam? Terus obrolan ataupun perdebatan mereka itu tadi kan belum klimaks kan? Kenapa diberhentikan? Atau memang cuma 1 jam aja? 1 jam 20 menit? Biasanya tadi kan cuma 1 jam 20 menit. Jam 8 21.20 acara di closing. Acara di closing. Dimulainya pukul 20.00, 21.20 acara di closing. Coba. Menurut kalian ada apa? Biasanya 2 jam. Apakah berarti ini yang mengetahui yang nonton langsung di studio ya? Iya kan? Karena saat host itu pembawa acara closing, kalian ada dengar nggak seperti ada perdebatan? Pada saat dia closing, sesudah iklan, pembawa acara kan langsung closing. Kalian dengar nggak ada suara-suara kayak berdebat tapi langsung diam karena acara udah dimulai? Nggak. Apa yang terjadi? Karena tidak mungkin, itu kan tayang di TV juga kan? Itu tayang di TV juga kan? Apa nggak rusak acara orang ini? Kalau tiba-tiba begitu? Karena kan biasanya kan udah terschedule kan jam segini. Woi! Jam segini ini, jam segini ini, ya kan? Berarti biasanya 120 menit ataupun 2 jam. Tiba-tiba tadi langsung closing. Ada apa ini? Ini yang harus kita pertanyakan terhadap mereka yang menghadiri acara tersebut. Selama live juga tadi Bang Sunan juga live. Selama live juga Safa. Iya. Yang ikut di sana kayak yang tahu ada apa ya? Itu yang buat aku penasaran, Kak. Aku kan baru sekali ini nonton program itu. Selama acara berlangsung pas iklan kan tidak ditayangkan. Kalau yang begado itu kan setelah closing loh. Pada saat acara berjalan. Ngerti nggak, Kak? Pada saat kamera on. Memang berantem. Itu kalian tahu nggak? Ngerti nggak maksudku ini, Kak? Apa yang terjadi di sana? Kenapa tiba-tiba acara ini di closing? Kalian bilang 2 jam. Kenapa 21.20 dia closing? Aneh kan? Terus kalau acara TV itu semua kan udah ada rundown-nya, ngerti nggak, Kak? Jam sekian acara ini, program ini, jam sekian program ini. Kalau biasanya 120 menit, kenapa ini cuman di 80 menit? Oh bener, Kak Beta. Ayo kabur.
Kabur di mana dia? Kan dia jadi saksi kok kabur? Harus ada penegakan hukum karena sebagaimana di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk berdiri. Kami di sini tidak ada gerakan apa-apa, bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan apa-apa. Karena kejadian ini sudah masuk ke ranah hukum dan motifnya jelas. Ingat ya, motif. Oh, mereka masih buat di situ ada pengacara laporan aja. pengacara ganti. Ya. Ini Motifnya memang udah malam kali ya. memang lagi ada persoalan ya. Ini wawancara mereka. Satu lagi yang diduga melakukan pembunuhan tersebut itu juga motifnya dia pengacaranya si Andrea yang mana ada bermasalah hukum juga dengan dokter Samira klien kita. Jadi motif jelas. Dan yang kedua bahwa dari semua video dan juga nanti kepolisian akan mengambil CCTV yang ada di TV One, artinya semuanya akan terang benderang ya. Udah selesai. Ada terjadi penyerangan tersebut kepada Bang Sunan Kalijaga. Saya ingin menyampaikan bahwa hari LP sudah terbentuk ya. Nomor LP-nya, nomor LP dan pasalnya adalah pasal 170, pasal 351 dan pasal 335 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nomor dulu Bang, bisa dibacakan? Ya, nomor LP B 2978 garing Ini korbannya Bang Sunan sendiri. Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya. Jadi kami sampaikan bahwa saudara sudah melakukan tindakan. Terlapornya ini Ya, saudara sudah melakukan itu. Artinya jangan sampai apa yang saudara lakukan bisa berbalik kepada saudara sendiri. Bahwa Pak Sunan Kalijaga bukan berdiri sendiri. Beliau ada tim, beliau juga ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika Anda melakukan tindakan fisik, berawal dari salah satu pengacara RG yang melakukan touching, dorongan itu pemicunya di situ. Lalu ada yang memang melakukan gerakan di mana ada tangannya yang memang mendarat pukulan di pipi kiri ya, pipi kiri beliau. Jadi kami juga tidak tinggal diam. Kami kasih tahu. Nanti soal pelapor nanti akan menjelaskan teman. Kami tidak tinggal diam, ya. Saudara dimanapun dengan baik-baik, kami tidak tinggal diam. Kami minta penegakan hukum selalu dilakukan, ya. Karena kami pun bukan berdiri sendiri. Ya, saya ingin saja Anda sebagai pengacara harusnya tahu etika dan tahu hukum. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah perbuatan melakukan hukum. Apalagi ini kriminal, pidana. Ya, dan ini juga sudah kami laporkan, maka sudah langsung ke Pak Kapolres. Kasat juga tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ini adalah kasus yang harus segera ditindaklanjuti segera. Kenapa? Karena yang pelakunya itu bukan orang kampung, orang yang tidak sekolah. Ini orang profesional. Tapi tidak diundang. Tapi ada, memang tidak diundang. Ya. Ini yang saya mau sampaikan kepada kalian semua. Nanti soal pelaku silakan. Ya. Terlapornya sih. Terlapor kita melaporkan yang sudah ada namanya adalah saudara Inov Putra Kagan. Dan saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua, saudara Suryo Bakti Batubara. Dan nanti juga dari dua itu kita kembangkan juga ada tim dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Apakah ada dugaan lawyer berinisial S juga itu memukul atau melakukan bantuannya? Untuk saat ini kami melaporkan dua ya, tapi di situ kan kita juga ada DKK yang nantinya dalam proses penyelidikan bisa nanti dikembangkan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Artinya saudara berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ingat baik, berani berbuat bertanggung jawab secara hukum dan di luar hukum. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Karena kami juga tidak mungkin tinggal diam melihat Bang Sunan Kalijaga, tim kami, ketua kami akan terjadi penyerangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang profesional yang berada di ruang debat, bukan ruang tinju. Itu model-model begitu, bukan di ruang tinju. Itu gua hajar satu kali itu pasti tumbang itu. Jadi model mereka ini bukan petarung. Itu pengecut. Suryo Bakti Batubara. Ya, pengecut. Kalau Anda berani, Anda bisa cari saya. Tapi saya sampaikan kepada saudara bahwa saudara saya sudah laporkan. Sebagai korban itu bukan Sunan Kalijaga. Dan saya sebagai pengacaranya ada pemancing, cerita ya. Ini juga ada korban. Dampak dari persoalan kegaduhan ini, akhirnya Berti Kumalsari seorang advokat juga kena dampak. Ini tadi ini buku terlepas sampai itu dampak dari kegaduhan yang terjadi. Dia dilakukan oleh orang profesional, ya. Maka tadi Bang Sina sudah sampaikan jangan bikin mafia deh. Pengacara loh ini Suryo. Suryo apa Surya? Pembalasan. Gerakan tangan aja nggak ada. Kami yang menonton aja. Tapi
nanti gambar kita tapi jauh. Ya. Harus dikasih kartu gitu biar nggak kamera mungkin terus biar nggak kamera terus kami biar masih terus ya. Dia ini siapa? Apa yang sih? Enggak, udah berumur yang ini, bukan yang Mukto. Seperti apa? Terus yang sudah gitu si Beb ini keinjak terus pas sama pengacaranya Kenapa Anda memukul saya? si Barbie keinjak kukunya kan copot nih nah pas ini kena pukul kan sama kayaknya Itu menunjukkan bahwa saya Iya. Emang itu namanya Surya Bakti. ini videonya nih kalian tuh advokat bahkan sudah usianya yang mana ya yang ini kan tahu memang bukan ini bukan Beda mukanya. pasti tahu lahir apa ya ini lain cerita kalau memang kalian di sini dulu ya jangan di sini juga kalau mau baku hantam baku ya jangan di sini juga jadi nanti akan terlihat juga mungkin di CCTV kenapa saya lari sana lari sini karena saya pengen ketemu pengen menanyakan sama si pelaku kenapa Anda nyerang dorong saya mau pukul saya lalu pelaku kedua kenapa Anda pukul saya gitu. Jadi itu upaya daripada bela diri saya tidak melakukan gerakan untuk memukul dia saya tidak melakukan pemukulan terhadap mereka yang sudah menyerang saya. Tadi sempat ada obrolan sedikit kalau sebelumnya Bang Kumar menghampiri pihak sebelah untuk salaman. Memang kan etikanya setelah ruang debat itu etikanya adalah ya bersalaman ya datang satu-satu tadi setelah saya bersalaman dengan Bang Fahmi lalu rekam jelas Kemimin aja kalau ada yang nanya tas, Kak. hampiri puas ya saya mau tanya abang ada masalah apa dengan saya abang keberatannya di mana sama saya Dari debat di depan ya kan karena di akhir penutupan debat si Pak Anus ini kayak nggak terima sama saya kamu gini ya selesai debat sudah selesai acara ya saya namanya junior ya kalau saya umur mungkin dia di atas saya sebagai junior saya nyamperin Gak ada Ayu di sini, Kak. Ayu nggak ada loh, Kak, di sini. Serius. Ini nggak ada Ayunya. langsung dorong bahkan mau pukul saya itu depan mata saya kok dia mau pukul saya begini menurut saya ya artinya ya sangat saya sayangkan lah ya sebagai advokat sebagai yang senior mungkin di atas kami itu mencontohkan hal-hal seperti itu melakukan penyerangan melakukan pemukulan saya harus katakan bahwa ini para pelaku adalah orang profesi sebagai orang yang dimana harusnya menjaga kita sesama rekan ya sama profesi itu tidak melakukan hal seperti itu makanya kami juga akan cari tahu mereka ini ya menginduk organisasi mana apakah Bang Oto nanti saya lapor sama Bang Oto apakah di KHI yang bisa kan lapor bahwa ini orang seperti ini tidak Pertanyaannya adalah karena hari ini adalah di kita versus jaksa, apakah yang dilakukan oleh jaksa dengan memvideokan di kita itu sudah benar atau belum, Profesor? Terima selain kasih. dari Itu laporan pertanyaan dari polisi saya. nanti tahu di mana dia Dokter A siapa? Ini udah memang dari tadi ini udah Jadi aku punya Live di mana? Nggak ada dia live. Aku senang BG Pak Guru putar bumi. Jadi aku punya Nggak ada pasien. dia live. Mana pasien ini punya. Jadi aku punya pasien di Orang dia terakhir posting seminggu lalu. Hoax kamu. datang dengan keluhan Di mana? Ayo.
Gara-gara permen wangi. Ini Kalian kepukul kalian ya. Kalau bohong. Kan nipu ya memang kerja kalian ya. Aku mau nonton loh. kita nggak usah kita, tapi setidaknya mereka tidak tersesat. Udah itu aja, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah di situ aku selalu kuat karena Kak Fitri selalu begitu. Malam Mambel, selamat bergabung Mambel. Dokter Jainat ya. Media sosial ini kan hutan rimba. Nah tapi ujung-ujungnya pasti Kak Fitri dibilang dalang lah, apalah segala macam. Udah bias liar dan nggak jelas gitu loh. Jadi intinya mereka ini sedang panik dan sedang mengumpulkan Dokter Janet nama loh. yang sangat Malah halu. Mambel katanya. Itu saya baru dapat kiriman videonya. Ya, itu jelas. Satu-satu lah kita nonton. Ya. Jadi biarin aja lah mereka ini mau menggiring opini apapun, yang pasti itu videonya sudah ada. Jadi kalau mereka bilang Sunan dipukul itu sudah sangat kelihatan di video yang saya up di akun saya itu. Ada yang mengirimin saya itu. Jadi Oh iya. Surya Bakti itu tadi yang megang duluan. Oh iya, nih ada nampak di tempatnya Bang Janet. Bang Janet, Dokter Janet posting. Bang Sunan nyamperin ke Julianus, Surya Bakti langsung megang gini. Megang gini ada. Nih, kalian tengok aja, geng. Padahal kan masih nyamperin. nantinya dia panik gitu. Kenapa sih mereka suka buat drama begitu ya? Jadi tadi waktu penandatanganan surat yang dilakukan oleh Dedok di dalam kejadian tersebut, itu aku di samping Bang Sunan. Bang Sunan nanya, ya Dokter Andreas, ini temannya. Iya Bang, izin Bang, ya. Gimana Bang? Langsung tuh pasukan yang udah sana. Padahal Bang Sunan itu masih baik tuh sama aku di situ, masih baik ya. Nah tapi di belakangnya itu langsung memframing kayak siapa ya? Emma Waroka, ada satu lagi tas siapa banyak lah. Biar di kemana Sari? BRB, oh ini suruhanmu, pantesan begini. Aduh kacau. Padahal Bang Sunan itu sama aku itu baik gitu loh. Ini temannya Dok, dia nanya loh sama aku, dia nanya itu. Iya Bang, izin Bang, iya ini Bang Dedo, ini temannya saya. Temen gitu loh, tadi kalian bilang baik, tapi ternyata giringannya luar biasa. pengacara. Begitu aku keluar, si Dedoknya ditarik lagi sama Bang Sunan, di preskon lagi di depan. Jadi seolah-olah tuh kayak ingin dipermalukan gitu loh. Ini orangnya begini-begini, Dokter Andreas, padahal tadinya baik kok, tiba-tiba ini udah ngadarin siapa? Dedok itu baju apa Dok? Pakai baju apa sih Dedok itu? Pakai baju hitam kalau nggak salah. Baju coklat kotak-kotak. Iya, coklat kotak. Nah, lihat video saya, itu Dedok itu ada di belakangnya Sunan. Sunan muter sana muter sini, dia di belakang Sunan. Iya, benar, itu benar banget Dok. Jadi apa ya aku bilang ya, ini hal yang nggak perlu. Dari mana? Pukul dari mana? Coba lihat video saya, Dokter Andreas, jelas banget. Iya, Yang rambutku. jadi begitu kejadian itu di luar, aku rasa udah kelar, yang katanya sudah tanda tangan udah beres. Ya udah, aku keluar, tapi ternyata makin ada tantangan. Ya akhirnya aku tiba-tiba ada 2 orang pengawal, aku juga nggak tahu siapa pengawal itu. Dia kenal sama aku ditarik, biar nggak ribut lagi mungkin kan. Ayo dok, sini dok, aku ditarik. Apakah itu dari orang TV One? Aku nggak paham. Itu dari mana tuh? Aku ditarik.
Akhirnya aku masuk tuh, masukin dalam mobil. Dokter di sini aja ya, aku hidupin mobil, dokter di sini aja, jangan kemana-mana. Udah, siap itu selesai mungkin 30 menit, mereka datang lagi, yang 2 orang ini aku diantar lah pulang. Begitu. Ini aku tanya, bang, abang dari mana? Udah dokter tenang aja, kami orang baik-baik. Gitu. Ya untung aja dia baik ya, kalau aku dibawa kemana aku nggak tahu juga ya. Itu Tuhan baik sih, baik banget memang Tuhan. Betul, memang framingnya luar biasa memang. Jadi itu jelas banget itu di video itu saya dikirimin temen, itu jelas banget videonya, itu gak ada yang mukul. Dan masalah susunan gila. Cuman secara logika kan kronologinya lucu banget. Dia petentang-petenteng ketapos dikit, dia ngomel-ngomel lagi. Gimana ini orang gitu loh. Dia yang petentang-petenteng.